datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati-hati. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari para tokoh maupun konten kreator lainnya. Kali ini kita akan membahas polemik yang melibatkan Hotman Paris dan Presiden Prabowo Subianto setelah muncul perdebatan soal dugaan pencatutan nama presiden dalam pembelaan sebuah perkara, ditambah kontroversi ucapan Hotman kepada wartawan yang akhirnya berujung pada permintaan maaf. Namun apakah permintaan maaf itu benar-benar mengakhiri polemik? Dan bagaimana respons berbagai pihak setelah pernyataan Presiden yang menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu? Perkembangannya justru semakin menarik. Berbagai komentar bermunculan, mulai dari kritik terhadap gaya komunikasi, perdebatan mengenai independensi penegakan hukum, hingga munculnya pertanyaan apakah nama presiden memang pantas dibawa ke dalam ruang pembelaan sebuah perkara? Isu ini pun memancing reaksi luas dari publik dan media. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton. Masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada, saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek, udah berapa yang diproses dan ditahan. Bang Hotman kemarin kan bilang kalau Febri Adriansyah itu kebanggaannya Pak Prabowo. Minta dikaji katanya proses hukumnya, tanggapan istana mungkin Mas Pras? Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin presiden, pejabat tinggi itu gimana? Klaim melakukan. Ya, saya rasa kita kembali kepada mekanismenya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin presiden itu. Punya otak nggak? Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Emang lu fakultas hukum udah jelas lah, nggak usah pakai ditanya pasal berapa. Monjong lu ah. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Tanya kakekmu, masa tanya gua? Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada
wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Akhirnya minta maaf juga dia. Iya, Uset. Wartawan digituin, bener gak? Lah iya, kita juga kesinggung. Bilangnya enak banget ya mentang-mentang orang kaya. Ada satu lagi yang belum minta maaf, itu mencatut nama presiden. Ya, masa korupsi gede presiden dibawa-bawa namanya, bener gak? Menurut kalian, dia menang gak nih untuk menangani perkara ini? Ya, menang gak? Kalau menurut saya kalah. Kita doain seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan dia kalah menangani perkara ini ya. Si Febri biar dihukum seberat-beratnya, bila perlu hukuman metong. Buset, penegak hukum, dia melawan hukum. Penegak korupsi, ya pemberantas korupsi, tapi dia yang korupsi, iya wajib dihukum metong. Teruntuk Hotman Paris yang dari dulu gua nggak pernah suka, kalau lo mau ngebela si Febri, bela aja nggak apa-apa. Tapi please nggak perlu bawa-bawa presiden. Tapi gue lihat ya dari dulu kayaknya lu tuh sering banget jual-jual nama Pak Prabowo gitu. Kenapa gue dari dulu nggak suka sama lu? Lu selalu bilang lu tuh pengacara lawyer top nomor 1. Tapi dengan cara lu jual-jual nama Pak Prabowo, presiden lah, gue kok ngelihat rada sedikit kampungan ya. Bisa nggak sih lu tuh membranding diri lu dengan cara ya begini-begini aja gitu, lu pamerin aspri lu yang nggak penting itu. Tapi kali ini nggak usah bawa-bawa nama presiden deh. Karena setahu gua nih, Pak Prabowo Subianto itu sangat tidak mentolerir yang namanya korupsi. Fakta menyebalkan, biasanya pengacara itu akan selalu membela yang bayar. Mau kliennya bener kek, salah kek, tersangka kek, selama dia bisa bayar jasa pengacara pasti bakal dibela. Dan sebenarnya sah-sah aja, karena pengacara itu kan sebuah profesi atau pekerjaan, pasti mereka bakal ngambil keuntungan. Dan yang gue salut dari pengacara, selain mereka punya pengetahuan sama analisa yang bagus soal hukum, mereka juga punya satu skill yang penting, jago ngebacot. Lu punya otak nggak? Tanya kakekmu, masa tanya gue? Hingga Hardikan, udah deh, shut up. Dan cap pengecut, rentetan kalimat niradab ini meluncur bebas dari mulut advokat senior Hotman Paris. Alih-alih menyuguhkan argumentasi hukum yang berna saat membela ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam pusaran kasus korupsi, Hotman justru mempertontonkan arogansi murahan yang secara langsung menciderai kebebasan pers. Sikap itu memicu kecaman dari Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM). Ketegasan seorang pengacara tak semestinya menjadi legitimasi untuk meludahi etika komunikasi publik. Wartawan bekerja di bawah perlindungan hukum untuk menggali informasi dan menguji transparansi narasumber. Benar bahwa setiap narasumber memiliki hak tolak untuk tidak menjawab pertanyaan. Namun membalas pertanyaan jurnalistik dengan serangan personal ad hominem justru mengekspos kemiskinan literasi komunikasi dan kegagalan menjaga martabat profesional seorang figur publik. Ironi kian menebal saat kesombongan verbal itu dibalut dengan klaim kedekatan dengan Presiden Prabowo. Akses pada lingkaran kekuasaan seharusnya melahirkan kebijaksanaan, bukan malah memicu keangkuhan yang merendahkan rakyat dan profesi yang lain. Menganggap Hardikan Hotman sebagai bentuk keberhasilan menyekat mat wartawan adalah sesat pikir yang sangat berbahaya. Hal itu sama saja menormalisasi bullying alias perundungan terhadap jurnalis yang sedang berupaya menegakkan pilar demokrasi. Sangat wajar apabila IWAKUM menuntut permintaan maaf secara terbuka, sekaligus mendesak organisasi advokat untuk memeriksa rekam jejak etika sang pengacara. Sebagai officium nobile, profesi yang terhormat, kata-kata yang keluar harusnya juga terhormat. Bang Hotman Paris ini bang keluar batakku jadinya bang. Nabi Ado. Jadi gini loh bang, abang kalau mau bela Bapak FA, boleh loh bang, terserah, ini negara hukum. Abang boleh bela siapapun yang abang mau, ya kan? Mau itu koruptor kayak, pembunuh kayak, siapa kayak, terserah abang mau belain siapa. Abang kan pengacara. Masalahnya bukan itu bang, ya. Masalahnya abang bawa Bapak Presiden. Abang bilang, itu gimana nih? Itu karena tangan kanannya Bapak Presiden lah, kesayangannya Bapak Presiden, bla 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 bang. Banyak kasus-kasus korupsi yang dipenjara itu juga sebagian kesayangannya Bapak Presiden. Abang nggak pernah dengar tuh pidatonya Bapak Presiden yang orang mengatakan yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat nyeleweng. Abang nggak dengar bang? Ada bang. Sampai sebegitunya dibelain Bapak? Nggak ada bang.
Atau abang diinstruksikan sama mungkin kan, atau mungkin abang diinstruksikan sama Bapak Presiden, tolong ya kamu belain si FA karena dia juga telah menguntungkan negara sebanyak 400 triliun bla bla bla. Bang, itu kan kerjaan dia, Bang. Gimana sih, Bang? Nanti mau dikuliti kan nggak mungkin, Bang. Jadi nggak perlu gitu. Jadi mentang-mentang dia sudah menguntungkan negara atau apapun lah bahasa abang bersekian ratus triliun, tapi dia bebas berbuat salah gitu, Bang. Kan enggak. Di mana logikanya, Bang? Di mana logikanya, Bang? Kasus tetap kasus, korupsi tetap korupsi. Ya kan, Bang? Kita lihat aja nanti gimana abang memperjuangkan beliau. Apakah dia benar atau salah? Kalau diperhatikan ya, Hotman Paris ini sering kali mencatut nama presiden. Seakan-akan dia paling dekat dan tahu soal presiden. Oke lah, itu hak dia. Tapi saya mau bertanya, emangnya kalau mau menggeledah, memeriksa atau menjadikan tersangka seseorang harus atas izin presiden? Apakah harus seperti itu? Aturannya di mana? Kalau ada tolong saya diberitahu. Kemudian, kalau Febri Adriansyah dianggap sebagai orang dekat atau tangan kanan presiden, terus apakah Febri Adriansyah tidak boleh dijadikan tersangka walaupun misalnya ada alat bukti yang sudah cukup kuat? Padahal ya, kalau hukum itu dijalankan secara benar, secara jujur, mau kau anak presiden, anaknya jenderal, anaknya bupati, wali kota, gubernur, atau siapapun itu, semuanya kan tetap bisa diproses secara hukum. Karena semuanya itu sama di mata hukum. Apalagi ya, soal bukti temuan uang jutaan dolar dan 74 kg emas batangan di rumah Febri. Jika tidak hati-hati ya, kasus Febri Adriansyah ini bisa menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di pemerintahan Prabowo Subianto. Citra Presiden Prabowo dipertaruhkan dalam kasus Febri Adriansyah ini. Lagian ya, bukankah Presiden Prabowo sendiri pernah mengatakan seperti ini? Gimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, yang nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Bahkan di kesempatan yang lain ya, Presiden Prabowo juga pernah menegaskan seperti ini. Termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Nah, jadi kalau Hotman Paris mengklaim tidak ada izin dari presiden, justru itu bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan oleh presiden. Sementara, kalau soal Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan uang yang mencapai ratusan triliun kepada negara, itu kan sudah menjadi tanggung jawabnya. Memang harusnya seperti itu. Jadi kerugian negara harus dikembalikan kepada negara, bukan diembat oleh oknum kejaksaan yang korup. Nah, ini bisa kita lihat bahwasannya Presiden Prabowo Subianto itu pasang badan untuk melindungi kepentingan rakyat, melindungi triliunan rupiah uang rakyat yang nantinya akan diputarkan kembali demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Tidak ada lagi toleransi untuk korupsi. Presiden dan rakyat secara umum itu mengharapkan dan menginginkan birokrasi yang bersih agar kemudian uang pajak rakyat yang rakyat bayarkan itu bisa bermanfaat dan membantu teman-temannya yang membutuhkan. Ya, kalau seandainya memang terpaksa harus bertugas sebagai lawyer, kerjakan secara profesional, jangan menjual nama presiden, dan justru itu bisa membingkai presiden akan melindungi koruptor. Apakah dengan presiden sayang dengan Jampitsus itu, maka presiden akan melindungi dari tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya? Kan tidak. Prestasi-prestasi yang dilakukan oleh si Febri dalam menyelamatkan dan mengembalikan kekayaan Indonesia itu adalah bare minimum, tugas yang memang harus dia lakukan. 1000 kebaikan dia tidak akan bisa memaafkan satu kesalahan yang sangat fatal. Nah, sekarang rakyat juga sedang bertanya-tanya, Bang Hotman, kenapa kemudian status Febri dari tersangka malah sekarang berubah jadi saksi? Nah, itu yang kemudian akan menjadi polemik baru. Jadi saran saya, kerjakanlah tugas secara profesional, jangan menjual nama presiden. Presiden sayang kepada pejabat yang benar-benar melaksanakan tugas sesuai konstitusi dan tidak mengkhianati negara ini. Kalau saya bersama presiden untuk memberantas korupsi, bukan membela koruptor. Jangan sombong kali kau ya. Mereka itu manusia juga, walaupun mereka wartawan dan mungkin tidak sekaya kau, ya. Tapi mereka pencari berita, ya, dan itu akan dilihat oleh masyarakat, ya. Jawabnya santai aja, nggak usah kayak kau yang kecolongan kali, ya. Jadi menurut aku pengacara sehebat apapun kalau membela koruptor bagiku tuh nggak ada hebat-hebatnya, ya. Dan kau bilang kenapa enggak tanya dulu sama Kapolri.
Kau bilang pakai otak, kau lah pakai otak nggak kau bertanya kayak gitu? Hah? Apa mungkin orang ya yang namanya mau menggerebek ngasih tahu dulu sama orang yang menyayanginya, menganggap kebanggaan? Ya pasti nggak akan terlaksana dan kami masyarakat tidak akan tahu adanya 74 kilo emas, uang dolar triliunan dan di beberapa tempat penggerebekan ya. Udah pasti nggak akan terjadi itu ya. Jadi kalau kau merasa orang tahu sebenarnya, nah, pertanyaan kau itu balik lagi kepada diri kau sendiri ya. Gitu aja. Aneh kau ya. Ada pula koruptor harus dihormati. Mau sebesar apapun jasanya, tapi kalau ujung-ujungnya dia tetap korupsi, tidak ada penghormatan ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, gitu aja ya. Seharusnya dia mendapatkan bintang yang baik ya. Udah cukup ya, gaji udah cukup ya, tapi memang serakah dah, gitu aja lah ya. Nggak tahu aku ya, kira-kira apa tanggapan masyarakat tentang kau nih? Saya melihat VT Bang Hotman Paris ya, dia klarifikasi untuk minta maaf kepada kumpulan wartawan ya, organisasi wartawan atas ucapan yang telah dia lakukan waktu dia sedang konferensi pers ya, atas dua pertanyaan dari wartawan yang akhirnya karena Bang Hotman beralasan bahwa itu membuat dia emosi sampai menjawab dengan lu pakai otak ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya nih Bang ya kan, Abang kan bilang sudah puluhan tahun menjadi pengacara handal di negeri ini, dan saat Abang sidang pasti Abang sudah banyak sekali mendapat ucapan-ucapan mungkin yang tidak enak ya di dalam persidangan ya, dan Abang bisa kontrol loh ya kan. Nah masa gitu loh ya, saat konferensi pers Abang tidak bisa kontrol? Sebab setahu saya ya, kalau orang sudah karena Allah bisa jadi biasa, itu pun di mana dia berada dia juga akan bisa berkata-kata dengan baik ya kan Bang, gitu loh. Nah kok kenapa hanya karena dua pertanyaan itu membuat Abang jadi emosi seperti itu ya. Nah itulah ya Bang, kita harus hati-hati dengan lidah kita ini yang kecil ini ya, tapi ini akan membahayakan buat diri kita kalau kita tidak pandai-pandai menjaga lidah kita yang kecil ini ya. Jadi Bang, lain kali seemosi apapun Abang mendapat pertanyaan, kontrollah ya, kontrollah emosi Abang yang sudah terbiasa berdebat di pengadilan ya. Abang bisa mengkontrol ya. Masa di luar pengadilan Abang tidak bisa kontrol, walaupun memang manusia itu terkadang akan mendapati emosi yang tidak bisa kadang kita kontrol. Tapi kalau Abang ini kan sudah terbiasa ya, jadi lain kali jangan lagi kayak gitu ya Bang ya. Dan juga nih Bang, kok Abang juga tidak mau bantu Pak Nadiem sih? Kasihan juga kan Pak Nadiem. Abang bilang kan karena makanya jangan pelit-pelit sama pengacara ya. Jangan gitu juga lah Bang ya kan. Abang bilang katanya Abang tidak dapat uang sepeser pun dengan membantu mantan Jampitsus ya kan. Rakyat Indonesia kan nggak bodoh ya Bang ya. Nggak mungkin juga lah Abang nggak dibayar ya kan Bang. Gitu loh, janganlah pilih-pilih kasih ya Bang ya. Karena dia orang kepercayaannya Pak Prabowo, jadi Abang langsung membelanya dia ya. Rakyat Indonesia ini sekarang nggak bodoh loh Bang. Netizen sekarang ini nggak bodoh ya. Jadi sebaiknya jangan seperti itu loh Bang ya. Abang sudah dikasih talenta oleh Tuhan ya untuk menjadi pengacara yang handal di negeri ini ya. Jadi Abang itu harus bisa menggunakan kepercayaan yang telah Tuhan kasih ke tangan Abang ya. Bila ada orang yang tidak mempunyai uang banyak, ya Abang lakukan ya. Seperti memang katanya sih Abang di Kopi Joni itu membantu untuk orang-orang yang tidak punya uang ya. Ya teruslah itu lakukan ya. Seperti Pak Nadiem itu perlu banget loh pertolongan Abang. Coba deh tolong dipikirin ya Bang ya. Saran saya ini, jangan hanya membantu orang yang menjadi kepercayaan Pak Prabowo aja ya. Abang harus bagi rata rasa kasihnya Abang untuk menolong orang-orang yang dizolimi gitu ya. Oke ya Bang. Videonya. Nah teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan videonya, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seorang yang mengikuti perkembangan isu ini. Kalian tentu boleh memiliki pendapat yang berbeda, dan saya justru senang kalau nanti kita bisa berdiskusi dengan sehat di kolom komentar.
Kalau saya melihat polemik ini ada dua persoalan yang sebenarnya sama-sama penting. Yang pertama adalah bagaimana seorang tokoh publik menyampaikan pendapatnya ketika berada di hadapan media. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat memandang proses hukum agar tidak tercampur dengan asumsi, kedekatan, maupun persepsi-persepsi yang belum tentu benar. Saya pribadi berpandangan bahwa setiap orang, siapapun dia, berhak membela diri dan berhak mendapatkan pendampingan hukum. Itu adalah prinsip dasar dalam negara hukum. Seorang pengacara memang memiliki tugas untuk membela kepentingan kliennya. Profesi itu terhormat, dan justru keberadaan pengacara menjadi salah satu penyeimbang agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi menurut saya, ada perbedaan antara membela klien secara profesional dengan membangun narasi yang kemudian dapat ditafsirkan bermacam-macam oleh publik. Ketika sebuah perkara sudah menjadi perhatian nasional, setiap kalimat yang diucapkan oleh tokoh publik akan dianalisis, dipotong, dibagikan, lalu diperdebatkan di media sosial. Karena itulah saya merasa semua pihak perlu berhati-hati dalam memilih kata-kata. Hal lain yang cukup menarik perhatian saya adalah bagaimana hubungan antara narasumber dan wartawan dalam video ini. Wartawan memang memiliki tugas untuk bertanya, bahkan terkadang pertanyaan yang diajukan terasa tajam atau kurang nyaman didengar. Namun memang seperti itulah fungsi pers dalam negara demokrasi, yaitu menggali informasi dan meminta klarifikasi kepada narasumber. Di sisi lain, narasumber juga memiliki hak untuk tidak menjawab jika memang tidak ingin menjawab. Tetapi menurut saya, ada banyak cara untuk mengatakan saya tidak bisa menjawab, tanpa harus menggunakan kalimat yang dapat menimbulkan polemik baru. Ketika emosi mulai mengambil alih, biasanya substansi pembicaraan justru tenggelam. Orang akhirnya tidak lagi membahas isi persoalan, melainkan sibuk memperdebatkan gaya bicara dan pilihan kata. Saya juga memahami bahwa setiap manusia pasti pernah emosi. Tidak ada orang yang sempurna. Siapapun bisa terpancing ketika mendapat pertanyaan yang dianggap berulang atau menyudutkan. Namun semakin tinggi posisi seseorang di ruang publik, semakin besar pula harapan masyarakat agar ia mampu mengendalikan emosinya. Bukan karena dia harus selalu benar, tetapi karena setiap ucapannya memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan orang biasa. Hal lain yang menurut saya menarik adalah ketika akhirnya muncul permintaan maaf. Bagi saya, permintaan maaf bukan berarti seseorang otomatis salah dalam segala hal, dan bukan pula berarti seluruh persoalan selesai begitu saja. Permintaan maaf justru menunjukkan bahwa seseorang menyadari ada ucapan yang menimbulkan kegaduhan dan memilih untuk meredakannya. Saya pribadi menghargai langkah seperti itu karena tidak semua orang mau mengakui bahwa ucapannya telah melukai pihak lain. Namun demikian, permintaan maaf juga menjadi pengingat bahwa menjaga komunikasi publik itu sangat penting, apalagi di era media sosial seperti sekarang. Potongan video beberapa detik bisa beredar kemana-mana tanpa penjelasan utuh. Akibatnya, persepsi masyarakat terbentuk bukan dari keseluruhan konteks, melainkan dari cuplikan yang paling viral. Mengenai pembahasan yang mengkaitkan nama presiden dalam perkara ini, saya berpendapat bahwa masyarakat tentu berharap proses hukum berjalan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan siapa yang dekat dengan siapa. Harapan publik pada dasarnya sederhana. Apabila ada dugaan pelanggaran hukum, biarkan mekanisme hukum bekerja. Sebaliknya, apabila seseorang memang tidak terbukti bersalah, maka hak-haknya juga harus dihormati. Prinsip itu sebaiknya berlaku untuk semua orang tanpa memandang jabatan, profesi, ataupun kedekatan dengan tokoh tertentu. Bagi saya pribadi, menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan di media sosial. Karena begitu masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi, dampaknya bisa sangat panjang. Oleh sebab itu semua pihak, baik aparat, pengacara, tokoh publik, media, maupun masyarakat, mempunyai tanggung jawab masing-masing agar ruang publik tetap dipenuhi diskusi yang sehat. Saya juga melihat bahwa di era digital ini kita seringkali terlalu cepat mengambil kesimpulan. Baru melihat satu potongan video, kita langsung menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal sebuah perkara hukum biasanya memiliki proses yang panjang. Ada penyelidikan, penyidikan, pembuktian, hingga putusan pengadilan. Semua tahapan itu seharusnya dihormati. Menurut saya, netizen juga perlu lebih bijak. Jangan mudah terpancing oleh judul yang provokatif atau potongan video yang belum tentu menggambarkan keseluruhan kejadian. Sebelum memberikan penilaian, ada baiknya kita melihat konteks secara utuh, mendengar berbagai pihak, lalu menyimpulkan berdasarkan informasi yang lebih lengkap.
Saya percaya bahwa kritik tetap penting. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi kritik juga akan lebih bernilai apabila disampaikan dengan data, logika, dan bahasa yang baik. Sebaliknya, jika kritik hanya dipenuhi caci maki, maka substansi yang ingin disampaikan justru akan hilang. Terakhir, saya berharap polemik seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Tokoh publik semakin berhati-hati dalam berbicara, media tetap menjalankan tugasnya secara profesional, masyarakat pun semakin kritis, tetapi tetap adil dalam menilai sebuah persoalan. Pada akhirnya tujuan kita sama, yaitu menginginkan kehidupan publik yang lebih sehat, komunikasi yang lebih beretika, dan penegakan hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Itulah pendapat pribadi saya mengenai video kali ini. Kalau kalian punya sudut pandang yang berbeda, saya sangat menghargainya. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya ingin membaca bagaimana kalian melihat persoalan ini dari berbagai sisi. Siapa tahu ada perspektif yang belum saya pikirkan. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video baru dari Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.